Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Abnormal, Rainaldi Mahadika Pujianto, 2273200134. Gangguan terkait zat dan adiksi. Yang pertama, klarifikasi terkait gangguan zat dan ketergantungan. Yang kedua, obat-obatan yang salah digunakan. Yang ketiga, perspektif teoritif. Dan yang keempat, penanganan gangguan penggunaan zat. Identifikasi dan mendeskripsikan jenis zat pada DSM-5. DSM-5 mengklarifikasikan gangguan terkait menjadi dua kategori diagnosis utama: gangguan yang disebabkan oleh zat atau intoksikasi obat berulang atau pengembangan sistem putus zat, dan gangguan penggunaan zat atau penggunaan zat secara malafaktif menyebabkan tekanan psikologis atau mengganggu fungsi seseorang. Mendeskripsikan bentuk non-kimia dari adiksi atau perilaku kompulsif. Pola perilaku kompulsif seperti judi dan belanja kompulsif, bahkan penggunaan internet kompulsif dapat mewakili jenis adiksi non-kimia. Pola perilaku dengan tanda umum dari ketergantungan atau kecanduan obat-obatan, yang meliputi terganggunya kontrol atas perilaku dan sistem putus zat seperti kecemasan atau depresi, setelah penghentian penggunaan secara rutin tiba-tiba. Menjelaskan perbedaan ketergantungan fisiologis dan psikologis. Ketergantungan fisiologis melibatkan perubahan pada tubuh sebagai akibat dari penggunaan zat secara rutin, seperti mengembangkan toleransi dan sistem putus zat. Ketergantungan psikologis melibatkan kebiasaan penggunaan zat untuk memenuhi kebutuhan psikologis, baik itu dengan atau tanpa ketergantungan fisiologis. Mengidentifikasi tahap-tahap umum menuju adiksi. 3 tahapan umum yang teridentifikasi dalam jalan menuju ketergantungan adalah: yang pertama, mencoba-coba; yang kedua, penggunaan rutin; dan yang ketiga, adiksi atau ketergantungan. Identifikasi obat psikoaktif dan obat tertentu, serta mendeskripsikan efek dari obat dan resikonya. Yang pertama, depresan, menekan atau memperlambat aktivitas sistem saraf. Yang kedua, meliputi alkohol, sedatif, dan penenang ringan, serta opioid. Yang ketiga, efek dari obat ini termasuk intoksikasi, mengganggu koordinasi, bicara tidak jelas, dan mengganggu fungsi intelektual. Yang keempat itu stimulan, meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Yang kelima, amfetamin dan kokain adalah stimulan yang meningkatkan ketersediaan neurotransmitter di otak, yang menyebabkan kondisi terstimulasi dan perasaan senang, dapat memunculkan reaksi psikosis, dan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Overdosis menyebabkan kematian mendadak. Halusinogen, mengganggu persepsi sensoris dan dapat menimbulkan halusinasi. Halusinogen termasuk LSD, psilocybin, dan meskalin. Obat lain yang memiliki efek serupa adalah ganja dan pensiliden. Delirian yang dapat menyebabkan kondisi mental kebingungan atau delirium, berpotensi merusak otak dan kemampuan pada penggunanya. Mendeskripsikan perspektif teoritif utama untuk memahami gangguan penggunaan zat. Pertama, perspektif biologis berfokus pada pengungkapan jalur biologis yang dapat menjelaskan mekanisme ketergantungan fisiologis. Yang kedua, perspektif pembelajaran menganggap penyalahgunaan zat sebagai perilaku yang dipelajari melalui peran psikologis klasik secara instrumental dan observasional. Perspektif kognitif fokus pada peran sikap, kepercayaan, dan ekspektasi dalam menjalankan penggunaan dan penyalahgunaan zat. Kemudian, perspektif sosiokultural menekankan faktor budaya, kelompok, dan sosial yang mendasari pola penggunaan obat, termasuk peran tekanan teman sebaya dalam menentukan penggunaan obat pada remaja. Kemudian, teoretikus psikodinamika memandang masalah penyalahgunaan zat seperti minum secara berlebihan dan kebiasaan merokok sebagai tanda dari fiksasi oral. Bagaimana kokain mempengaruhi otak? Kokain menghalangi penyerapan kembali dopamin oleh neutron pengirim, yang berarti bahwa lebih banyak dopamin yang tersisa di celah sinapsis, menimbulkan perasaan euforia dengan cara menstimulasi neuron penerima di jaring otak yang mengatur perasaan kesenangan secara berlebihan. Mengevaluasi metode penanganan gangguan penggunaan zat. Yang pertama, pendekatan biologis terhadap gangguan penggunaan zat meliputi detoksifikasi, yaitu penggunaan obat seperti disulfiram, metadon, naltrexon, antidepresan, dan terapi pengganti nikotin.
Pendekatan penanganan residental meliputi rawat inap di rumah sakit dan pusat terapi. Terapis psikodinamika fokus pada mengungkap konflik internal yang berasal dari masa kecil yang mereka anggap menjadi akar permasalahan penyalahgunaan zat. Mengevaluasi metode penanganan gangguan penggunaan zat. Yang pertama, terapis perilaku yang fokus untuk menolong orang dengan masalah penggunaan zat, mengubah perilaku bermasalah melalui teknik seperti pelatihan, penanganan diri, pengonsideran referensi, dan pendekatan pelatihan kemampuan. Pelatihan pencegahan kambuh menggunakan teknik kognitif perlu untuk membantu penyalahgunaan zat yang ingin sembuh, menangani situasi beresiko tinggi dan mencegah kelalaian menjadi kambuh dengan mendefinisikan kelalaian dengan cara tidak masuk akal. Mendeskripsikan karakteristik umum dari gangguan perjudian dan mengevaluasi penanganannya. Gangguan perjudian atau judi kompulsif dapat disamakan dengan adiksi non-kimia, di mana seseorang mengalami kehilangan kendali atas perilaku. Kondisi tingginya stimulasi atau perasaan senang ketika perilaku tersebut dilakukan dan sistem putus zat ketika mereka berhenti berjudi. Pendekatan penanganan untuk judi kompulsif telah dikembangkan, termasuk antidepresan, obat penesil mood, dan terapi kognitif perilaku yang diterapkan untuk mengoreksi bias yang mungkin menjadi pola judi kompulsif. Terima kasih, cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.